Provinsi Jawa Tengah diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Terletak antara 5 derajat 40 dan 8 derajat 30 lintang selatan dan antara 108 30 dan 111 derajat 30 bujur timur, menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang paling strategis di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan kedua tahun 2009 mencapai 1,8%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester pertama tahun 2009 dibanding semester pertama tahun 2008 tumbuh sebesar 4,4%. Laju inflasi Januari sampai dengan Juli 2009 sebesar 1,40%. Bulan Juli 2009 sebesar 0,36%. Inflasi year to year Juli 2009 terhadap Juli 2008 sebesar 2,83%. Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah bulan Maret tahun 2009 sejumlah 5,726 juta atau 17,72% dari total penduduk tahun 2009 sebesar 35,400 juta jiwa, menurun dibanding bulan Maret 2008 sebesar 19,23% atau sejumlah 6,190 juta jiwa. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada bulan Februari 2009 sebesar 1,208 juta orang atau sekitar 7,28%. Apabila dibanding dengan TPT pada bulan Agustus 2008 sebesar 18,637 ribu orang atau sebesar 0,07%. Jumlah penduduk Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun 2008 tercatat sebesar 35,400 juta jiwa. Dengan julukan sebagai lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah menjadi penghasil utama padi, jagung, dan kedelai. Untuk padi jenis HIPA 5 Ceva memiliki umur tanaman 114 hingga 120 hari dengan rata-rata hasil 7,29 ton per hektar GKG. Padi jenis ini dikembangkan di beberapa kabupaten seperti Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Temanggung, Magelang, Demak, Wonosobo, Rembang, Wonogiri, dan Kendal. Jawa Tengah juga dikenal sebagai penghasil kedelai yang bermutu, terutama kedelai gerobokan. Untuk kedelai jenis ini, pengembangan tersebar di wilayah Gerobokan, Demak, Pati, Blora, Brebes, Kendal, Sragen, Klaten, Sukoharjo, dan Ngawi. Provinsi Jawa Tengah juga menghasilkan jagung dengan berbagai varietas. Salah satunya adalah jenis hibrida BC16. Jagung jenis ini dikembangkan di Kabupaten Demak, Wonogiri, Gerobokan, Banjarnegara, dan Temanggung dengan rata-rata total produksi mencapai 2.679.914 ton per tahun. Bukan hanya itu, Provinsi Jawa Tengah juga dikenal sebagai penghasil bawang merah dengan daerah sebaran di Kabupaten Brebes, Tegal, Kendal, Pati, dan Demak, dan luas lahan 32.000 hektar mampu menghasilkan bawang merah sebesar 360.000 ton per tahun. Dengan lahan yang subur, Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai provinsi yang mampu menghasilkan berbagai jenis hortikultura yang sangat tersohor di Indonesia, mulai dari salak, mangga, jambu air, cabai, melon, dan aneka jenis pisang unggulan. Pembangunan peternakan diarahkan pada pembangunan kawasan usaha peternak, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan jejaring agribisnis hulu hilir, dan subsistem penunjang serta pemberdayaan masyarakat peternak. Mendukung kecukupan konsumsi daging tahun 2010, telah dikembangkan sentra pembibitan ternak, Village Breeding Center, untuk sapi potong, sapi perah, kambing, domba, di 18 kabupaten. Kondisi hutan di Jawa Tengah saat ini seluas 992,99 ribu hektar atau 30,59% dari luas daratan.
meliputi luas kawasan hutan negara sebesar 647,13 ribu hektar dan hutan rakyat seluas 345,82 ribu hektar. Kondisi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang fungsi optimal hutan yang harus memenuhi luas minimal 30% dari luas daratan. Untuk produksi perikanan yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya telah memberikan kontribusi terhadap nilai ekspor daerah. Pada tahun 2008, hasil perikanan tangkap memberikan kontribusi volume ekspor sebesar 176,79 ribu ton atau senilai 71,76 juta US dollar. Untuk produksi perikanan budidaya mencapai 156,87 ribu ton. Geliat aktivitas investasi di Provinsi Jawa Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah bahkan telah menerima penghargaan secara nasional sebagai daerah pro investasi. Bahkan menjadi salah satu percontohan nasional sebagai kabupaten yang mampu memberikan pelayanan prima bagi para investor. Pada periode 2008, jumlah penanam modal asing atau PMA, nilai investasinya mencapai 39,4 juta US dollar dan 0,59 triliun. Sementara penanaman modal dalam negeri atau PMDN, nilai investasinya mencapai 1,34 triliun. Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmennya untuk terus memberikan yang terbaik bagi seluruh investor dengan membuat sebuah forum reguler yang mempertemukan investor dengan para wali kota dan bupati di Provinsi Jawa Tengah. Dengan label Central Java Business Forum atau CGIBF yang telah dilaksanakan pada tahun 2006, 2007, dan 2008, jumlah investor yang mengembangkan usahanya di Jawa Tengah terus meningkat. Perindustrian di Jawa Tengah diarahkan pada peningkatan daya saing, mendorong struktur industri yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta memperkokoh ketahanan ekonomi guna mendorong kemandirian dan keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global. Mengacu kebijakan industri nasional, langkah yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan industri melalui perkuatan klaster industri dan pengembangan kompetensi inti industri daerah. Industri yang menjadi fokus pengembangan adalah industri tekstil dan produk tekstil, industri mebel, industri makanan ringan, industri perlogaman, industri komponen otomotif, industri hasil tembakau. Industri di Jawa Tengah pada tahun 2008 menunjukkan perkembangan yang lebih baik, yaitu sebesar 645,05 ribu unit usaha, meningkat 152 unit usaha dibandingkan tahun 2007. Perkembangan industri tersebut merupakan kontribusi peningkatan dari kelompok IKM yang semakin baik yang ditandai dengan prestasi tingkat nasional berupa penghargaan Upakarti. Kegiatan perdagangan dalam negeri di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perkembangan relatif membaik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa, disparitas harga yang rendah antar kabupaten kota, tersedianya barang kebutuhan pokok, kepastian berusaha, serta tersedianya sarana penunjang perdagangan. Untuk kegiatan ekspor non-migas pada periode Januari-November 2008 mencapai 2,94 miliar US dollar atau meningkat sebesar 2,53% dari tahun sebelumnya. Komoditi utama ekspor non-migas berupa produk industri pengolahan seperti tekstil dan produk tekstil, mebel, kayu olahan, barang pecah belah, dan gondorukem. Guna merangsang minat pasar terhadap produk Jawa Tengah, produk-produk perdagangan Jawa Tengah juga diikut sertakan dalam berbagai event pameran seperti Invina, Inakraf, Pekan Raya Jakarta, Pesta Kesenian Bali, Trade Expo Indonesia, dan Soropadan Agro Expo. Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki jumlah UMKM dan IKM yang sangat banyak. Mereka tumbuh, berkembang,
dan menopang kehidupan aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. IKM pembuat rambut palsu misalnya, yang terletak di Kabupaten Purbalingga, kini melesat melampaui batas pasar nasional dan telah merambah pasar internasional. Industri kerajinan batik yang menyebar di kota Solo dan Pekalongan juga telah merambah pasar internasional. Menguatkan posisinya sebagai provinsi UMKM, sejak tahun 2007, Jawa Tengah telah membuat forum pengembangan UMKM yang bernama Jambore UMKM. Melalui forum ini, semua elemen yang terkait dengan UKM, serta koperasi dan lembaga keuangan mikro, asosiasi bisnis, serta kalangan perguruan tinggi dipertemukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah telah menjadi tujuan daerah wisata di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Provinsi Jawa Tengah memiliki keanekaragaman wisata, mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata agro, wisata kuliner, hingga wisata religi. Provinsi Jawa Tengah memiliki objek-objek wisata kelas dunia seperti Candi Borobudur, dan Candi Prambanan di Kabupaten Klaten dan Magelang, serta Museum Arkeologi Sangiran di Kabupaten Sragen. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki objek wisata alam yang sangat beragam. Di Kepulauan Karimun Jawa, para wisatawan bisa menikmati pesona Laut Jawa dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Di Kabupaten Wonosobo terpajang hamparan perkebunan teh Tambi dengan udara yang sejuk bersih. Di samping menyediakan fasilitas hotel berbintang, Jawa Tengah dikenal di seluruh Indonesia sebagai provinsi yang paling kaya dengan wisata kulinernya. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki atraksi budaya yang sangat beragam, yang ditinggalkan dari perkawinan budaya Islam, Hindu, Buddha, serta budaya Cina dan Jawa. Guna mempermudah akses untuk mencapai lokasi-lokasi di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun sarana transportasi, di antaranya adalah pembangunan jalan tol Semarang-Solo, jaringan jalan lintas selatan, pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang, dan pelabuhan Tanjung Mas. Guna mengatasi masalah banjir dan kekurangan air, juga telah dibangun pengelolaan sumber daya air Waduk Jatibarang, Banjir Kanal Barat Kota Semarang. Sementara guna meningkatkan ketersediaan energi listrik, dibangun PLTG Cilacap dan Jepara Mikro Hidro. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Guna meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan masyarakat, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri sejak tahun 2007. Program PNPM Mandiri dimulai dengan program pengembangan kecamatan PPK sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Target pelaksanaan program PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Guna meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan, khususnya pada sektor pertanian, pemerintah menetapkan program pembangunan agropolitan. Target program ini meliputi pengembangan industri, jasa, dan institusi keuangan pertanian dan perdesaan, pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana, permukiman perdesaan dan pertanian, serta revitalisasi dan pengembangan kota-kota agropolis. Untuk masalah air bersih dan sanitasi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Bank Dunia, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Kesehatan menetapkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Target pelaksanaan program PAMSIMAS dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2010.
Melalui program PAMSIMAS, diharapkan masyarakat bisa menikmati ketersediaan air minum dan sanitasi yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jawa Tengah juga menerima sederetan penghargaan-penghargaan, di antaranya adalah untuk penghijauan kehutanan. Gubernur Jawa Tengah menerima penghargaan di bidang rehabilitasi dan pengembangan sumber daya hutan dan lahan. Di bidang perikanan dan kelautan, Gubernur Jawa Tengah memperoleh penghargaan atas peran aktifnya dalam pembinaan dan pembangunan perikanan budidaya pada bulan Agustus 2009 dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di bidang pertanian, Gubernur Jawa Tengah menerima penghargaan pembinaan kepada petani pemakai air atau P3A tahun 2008 dari Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Tak ketinggalan, Provinsi Jawa Tengah juga menerima penghargaan untuk pelayanan prima. Gubernur Jawa Tengah memperoleh piala Citra Pelayanan Prima tingkat nasional dan mendapat penghargaan penyusunan lakip terbaik tingkat nasional tahun 2008 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan Citra Bakti Abdi Negara Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Kota dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia pada tahun 2009. Provinsi Jawa Tengah dengan segala potensi dan sumber daya yang ada, siap untuk menerima dan melayani wisatawan dan investor yang ingin mengembangkan usahanya di Jawa Tengah. Selamat datang di Provinsi Jawa Tengah. Keringatku untuk rakyatku, mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera melalui gerakan Palindeso Bangun Deso.